Selamat hari Jumat, selamat ketemu lagi di Capcipcus bareng aku, Priska Siagian. Apa kabarnya teman-teman? Bagaimana hari Jumat ini? Semuanya baik? Bagaimana seminggu ini? Semuanya berjalan lancar? Apa hari ini sudah mulai ada yang sholat Jumat di masjid? Selamat bisa kembali sholat berjamaah di masjid. Tapi tetap diingat untuk memberlakukan protokol kesehatan ya, demi melindungi diri sendiri dan melindungi orang banyak. Sambil nunggu yang lainnya pada live dan bergabung, aku akan menyapa dulu semua teman-teman. Gimana, apakah seminggu ini menerima banyak kabar bahagia? Semoga kabar bahagianya bisa bikin tambah semangat. Tapi kalau yang seminggu ini dapat kabar yang kurang enak, tetap semangat. Semoga semuanya bisa dilalui dengan baik. Aku mengirimkan virtual hug untuk semuanya yang butuh semangat di luaran sana. The new normal udah mulai diberlakukan dan bahkan sudah mulai ada yang kembali bekerja dengan standar protokol kesehatan. Rada ribet tapi ya emang harus kita kerjain ya teman-teman ya. Karena roda harus berputar. Asik, gue ngomong rodanya kayak ini ya, Bang Roma. Oke, sekarang di Capcipcus episode kelima, aku akan membicarakan tentang perempuan ambisius, yay or nay. Aduh. Kenapa sih aku ngebahas tentang perempuan dan ambisi? Ya, karena ambisi itu sesuatu yang menarik ketika disandingkan kata ambisi itu ketika disandingkan ke laki-laki dan ketika disandingkan ke perempuan, rasa katanya tuh beda. Perhatiin nggak sih? Sadarin nggak sih? Maksudnya kalau misalnya kita bilang, itu dia laki-laki nih, laki-laki ya, ambisius banget dia. Pasti yang ada di dalam kepala kita, dia visioner, percaya diri, cerdas, calon pemimpin, biasanya kayak gitu. Tapi kalau ada perempuan diberikan atribusi kata ambisius gitu, pasti rasanya lebih sering kayak dasar nih cewek egois banget gitu, banyak maunya dan yang negatif-negatif. Sebenarnya ambisi itu kalau secara psikologis itu adalah motivasi atau drive gitu yang membuat seseorang untuk punya goals. Punya goals itu penting kan? Karena dengan punya goals kita memotivasi diri kita untuk terus berkembang dan terus bertumbuh gitu loh. Jadi punya pencapaian gitu. Tapi kenapa kalau misalnya laki-laki seperti diapresiasi dan terus didengung-dengungkan untuk punya ambisi, tapi kalau perempuan kayaknya kalau udah masuk usia produktif justru harus rada direpresi. Menarik untuk ngomongin kayak ginian kan? Iyalah, karena gue penasaran banget kenapa ada perbedaan rasa itu gitu. Dan apakah ini yang kemudian membuat banyak perempuan kemudian secara tidak sadar untuk membatasi diri gitu untuk menjadi pemimpin misalnya atau punya ambisi yang besar. Dan aku bertanya-tanya siapa kira-kira yang cocok untuk diajak ngomongin ini. Tunggu sebelum aku kasih tahu siapa yang cocok. Hai semuanya yang baru bergabung, terima kasih. Tangan gue kayak kenapa begini banget ya. Oke, karena seneng banget udah mulai banyak yang live. Oke. Gue akan kasih tahu bahwa orang yang gue akan ajak ngobrol malam ini, teman ngobrolnya di Capcipcus episode kelima ini, benar-benar perempuan ambisius. Seberapa ambisiusnya dia? Namanya adalah Prodita Sabaridi. Dia adalah eksekutif editor atau pemimpin redaksi dari The Conversation Indonesia. The Conversation Indonesia itu new media atau media baru yang memfasilitasi para peneliti untuk lebih bisa mengabarkan apa yang mereka teliti, apa yang mereka lakukan ke masyarakat melalui platform media ini. Menarik kan? Bayangin. Dia seumuran gue deh. Gitu. Dia masih seumuran gue dan dia udah jadi pemimpin redaksi. Bukan cuman itu ya. Audit ini, oh ya, aku biasanya memanggil dia dengan namanya kan Prodita Sabaridi. Bentar ya, contekannya rada susah nih. Bentar ya. Karena menyangkut sesuatu yang audit dapatkan, jadi harus jelas.
takut salah nyebut Beb gitu. Audit ini pernah mendapat fellowship dari Elizabeth Newer di MIT, Massachusetts Institute of Technology, Center for International Studies. Tuh, satu ya. Terus yang kedua, dia juga mendapatkan gelar Master of Human Rights Law and Policy dari University of New South Wales. Dua. Ketiga, dia sarjananya dari Fakultas Ilmu Komunikasi sama-sama aku. Itu doang kesamaan kami. Beda banget ya langsung ya. Nah, nggak hanya itu. Ini yang menurut gue gongnya banget adalah tahun kemarin audit terpilih sebagai Young Leaders atau pemimpin muda untuk join di The Obama Foundation Leader for Asia Pacific Program di Kuala Lumpur. Ya kan, ambisius banget orangnya emang semuanya disabet sama dia. Kayaknya banyak hal yang harus kita audit yang satu ini. Sambil menunggu ya, aduh ketendang maaf. Nanti kalau yang mau cerita-cerita boleh loh untuk komen atau mau tanya. Hai Audit. Hai Suara aku Priska. kayak pitch-nya terlalu gimana gitu. Aku deg-degan tau gak sih mau ngomong sama Audit. Padahal biasanya ngomong biasa aja gitu, tapi ini ngomongin Audit sebagai executive editor atau pemimpin redaksi dari The Conversation Indonesia dengan segudang achievement dia. Dan sekarang juga sudah terpilih sebagai Young Leaders ya kan di The Obama Foundation Leaders Asia Pasifik loh. Kok gue Asia Pasifik ya, gue kayak anak Jakarta Selatan. Asia Pasifik gitu. Jadi aku mau tanya, menurut kamu perempuan ambisius itu yay or nay? Kenapa aku mikirnya lama ya jawabnya yay or nay? Ini karena waktu aku tumbuh dari waktu aku kecil sampai sekarang, sampai mungkin beberapa tahun yang lalu aku merasa uh, I don't like the word ambition. Kayak Oh, kamu nggak suka dengan kata itu? iya, dan bahkan aku nggak suka sama orang yang ambisius, tapi um, belakangan aku tahu kenapa aku merasa seperti itu, dan bahkan actually sebenarnya yang aku rasakan bukan aku nggak suka sama sama orang yang ambisius, aku nggak suka sama perempuan yang ambisius. Aneh kan? Ya. Ya kan? Kenapa? Aneh Ada kan? yang salah? Yes. Um, um, Apa di persepsinya Audit ketika melihat perempuan ambisius? Apa yang ada di gambarannya kamu? Oke. Oh, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi gambaranku adalah she's trying too hard. Dia berusaha terlalu keras untuk meraih sesuatu, dan yang aku merasa mungkin artinya adalah dia egonya terlalu besar misalnya, dan Egois ya berarti ya? Selfish gitu? selfish, yes. Dan belakangan aku tahu bahwa sebenarnya mungkin ketika aku melihat itu lebih pada ketakutanku sendiri untuk um, bisa mencapai hal-hal tersebut gitu, karena aku merasa ketika aku tumbuh besar aku merasa I could never be that person, ngerti gak sih, kayak I could never, aku nggak mungkin bisa seperti orang itu. Dan jadi ketika aku melihat orang yang atau perempuan yang ambisius, aku merasa um, merasa punya perasaan seperti itu. Bukan iri, tapi lebih ke perasaan negatif. Kalau iri itu kayak kamu ingin seperti dia kan. Nanti gak sih, kalau iri kan kamu melihat seseorang dan orang itu memiliki sesuatu yang kamu inginkan. Tapi aku rasa kalau ketika aku melihat perempuan yang ambisius, itu lebih pada aku takut aku tidak bisa meraih itu, makanya aku menolak itu gitu, melihat bahwa itu adalah sesuatu yang negatif gitu. Berarti kamu Dan merepresi dirimu sendiri gitu ketika yes, melihat perempuan yang ambisius.
Tapi maksudnya itu menarik juga ya, maksudnya bahkan di saat kita masih kecil gitu, maksudnya di saat kita sedang mencari jati diri, kita nggak berani gitu, bahkan iri aja nggak berani. Menurut kamu kenapa? Kan padahal sesama perempuan bukannya harusnya bisa jadi lebih mudah untuk look up tuh kayak, kalau dia bisa kenapa gue nggak bisa gitu. Maksudnya kenapa banyak perempuan justru melihat perempuan yang berhasil atau yang ambisius itu negatif? Hmm, mungkin aku bisa menjawabnya dengan melihat apa namanya, apa yang aku alami beberapa tahun ke belakang ketika aku menjadi pemimpin redaksi The Conversation Indonesia. Kan sebagai pemimpin redaksi, aku adalah pemimpin sebuah organisasi. Tapi Betul, betul, betul. kadang ada masa-masa ketika aku merasa hmm, ini bukan tempatku berada di situ gitu. Dan ini sebenarnya aku Sebagai pemimpin. yes, yes. Jadi kayak uh, apa ya? Aku sering membaca hal-hal yang dialami oleh perempuan yang mungkin mencapai suatu posisi tertentu dan ini disebutnya sebagai imposter syndrome. Jadi dia merasa uh, she doesn't belong there, ini bukan tempatnya dia dan lain-lain. Dan yang aku rasakan saat itu adalah kayak aku merasa tidak nyaman, aku merasa um, aku mungkin tidak memiliki kemampuan yang uh, Mumpuni. yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Tapi ada lagi perasaan yang aneh yang aku rasakan adalah perasaan bahwa uh, kalau soal kemampuan itu kan itu bisa diasah ya. Kita bisa belajar misalnya kayak kalau dan aku merupakan orang yang selalu ingin belajar. Jadi ketika kalau masalahnya adalah oh I don't feel that I can be a leader, then what you need to do is just learn about about the things that yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin. Itu udah uh, itu sebenarnya bukan sesuatu yang mudah tapi ada jalan keluar ya. Tapi ada satu lagi di belakang kepalaku yang merasa I feel a bit just that this is not my place gitu. Dan ketika aku coba lihat-lihat ke belakang ke dalam diriku sendiri, aku merasa maybe it's kind of like internalized patriarchy di dalam diriku yang sudah aku internalisasi gitu bahwa sebagai perempuan siapa sih lo gitu kayak siapa sih lo bisa memimpin orang-orang yang luar biasa hebat ini gitu kayak who are you to be in that position gitu. Dan aku rasa apa ya selama ini aku diajarkan untuk menjadi apa anak yang baik atau orang yang membantu orang lain, yang menurut, yang just be a nice person. Tapi a nice girl, yes. Jangan tuh apa jangan nyuruh-nyuruh orang. Iya. Karena kalau pemimpin kan ibaratnya pemberi instruksi ya gitu. Ya seperti itu. Jadi itu semacam kebudayaan yang tidak disadari ternyata sedikit memberi jarak. Bahkan ketika kamu sudah dipercaya untuk jadi pemimpin redaksi The Conversation, feels-nya masih ngerasa kayak nggak pas gitu ya? Ya itu yang apa ya di tahun-tahun pertama itu ada perasaan itu dan terus apa yang bikin kamu kemudian apakah kamu sekarang sudah merasa you are leaders now? Yes. Sesudah jadi Obama leader. Apa sih emang apa yang terjadi di Obama leaders itu? Well, actually sebenarnya sebelum aku pergi ke konferensi Obama Leader itu ada satu konferensi yang aku ikuti dan itu adalah konferensi Startup Media Gathering waktu itu. Jadi di The Conversation itu kita punya donornya adalah Open Society Foundation dan Open Society Foundation itu dia
memberi dana untuk beberapa media startup di seluruh dunia. Dan ketika tahun lalu di 2019 mereka ngumpulin tuh kayak pemimpin-pemimpin media startup itu untuk berkumpul di Nepal untuk kayak saling sharing pengalaman. Nah, sharing pengalamannya itu ada materi-materi yang mengasah kemampuan itu, yang tadi yang soal gimana sih apa memastikan bisnis model yang bagus untuk sebuah media startup, gimana mengenali audiens kalian supaya produk media yang kalian hasilkan itu benar-benar engaging the audience. Itu kan kayak benar-benar kemampuan dan skill ya. Betul. Tapi Jadi pemimpin itu kali ya. ada satu sesi di acara tersebut yang disebut sebagai stinky fish, and I think that's what sesi itu yang benar-benar membantuku. Jadi let me tell you about the stinky fish session. Okay. So stinky fish itu adalah sebuah metafora terhadap sesuatu yang kamu takuti dan kamu hindari untuk hadapi. Dan kamu sembunyikan di belakang, kayak di saku belakang celanamu gitu. Kayak kamu sembunyikan, tapi pasti akan ketahuan juga karena it's a stinky fish. Baunya akan ketahuan, jadi kayak mau kamu sembunyiin kayak gimana pun pasti akan ketahuan. Nah, di sesi tersebut semua orang diminta untuk menuliskan stinky fish mereka. Apa yang kita takuti, yang kita sembunyikan dari semua orang, bahkan dari diri kita sendiri, dan ditulis dan di-share ke semua orang. Aku penasaran, kamu nulis apa? What is your stinky fish? My stinky fish was, aku nulis, I'm not, dalam kurung, yet a good leader. That was like my stinky fish. I was like, apa ya, aku cerita ini ke kamu kayak, oh my god, that's like biasa aja kali, kayak ngerasa not yet a good leader, but at that time it's like such a big burden karena tanggung jawab untuk apa ya, mensukseskan sebuah media itu besar, dan I'm like really really passionate about it. Jadi kayak ketika aku tidak merasa percaya diri, itu menjadi beban yang sangat-sangat besar. Jadi dengan aku menuliskan itu, jadi kita semua dikasih kertas berbentuk ikan, terus aku tulis itu, semuanya naruh di depan, and then fasilitatornya nanya, oke, siapa yang mau share? Dan aku adalah seseorang yang biasanya malu untuk share di depan, di publik umum gitu. Kalau misalnya aku dikasih kayak jadi pembicara, oke, aku menyiapkan, tapi kalau misalnya kayak nanya secara impromptu itu aku biasanya kayak agak segan dan sungkan. Nah, tapi di saat itu aku merasa kayak this is my chance to really really face my fears. So aku kayak ngacung dan aku cerita apa stinky fishku ke semua orang itu. It's like 40 something people from around the world, dari Afrika, dari Asia, dari Amerika Latin. So aku cerita itu, and then sesudah aku cerita itu, somehow like a burden came off, bahwa aku sudah menghadapi itu dan menghadapi ketakutanku, dan sesudah itu aku tinggal meyakini bahwa actually I don't, kalau masalahnya adalah I'm not yet a good leader, then I should just learn to be a better leader. So it's kind of like very very simple. Tapi waktu itu kan menghadapi ketakutan juga butuh keberanian ya nggak sih? Apa sih yang membuat mendrive audit untuk oke, gue akan tulis ini gitu? Maksudnya dan bahkan maju dan untuk ngomongin itu gitu. Apa yang terjadi padamu saat itu sampai kamu merasa kayak oke, ini waktunya gue hadapin ketakutan gue gitu? Aku rasa karena aku berada di sebuah tempat yang aman, dan banyak orang yang mengalami apa yang aku alami, karena mereka juga pemimpin redaksi media startup, dan sebuah media startup itu kayak level stresnya cukup tinggi karena kita harus mencari pendanaan dan lain-lain seperti itu. Jadi aku merasa aku berada di sebuah
tempat dan dikelilingi orang-orang yang punya pengalaman yang sama dan mengerti apa yang aku alami dan bisa memberikan dukungan emosional dan dukungan pengalaman, cerita tentang pengalaman mereka dan memberikan mungkin saran-saran dan solusi untukku dari pengalaman-pengalaman mereka. Dan apa ya, just kayak dukungan, kayak kamu bisa kok gitu, kayak ya gitu deh. So I was seeking that support. You are seeking that support. Terus itu berapa tahun yang lalu, Dit? Tahun lalu. Tahun lalu. Mhm. Dan bagaimana itu kemudian mendevelop Odit sebagai leader sekarang? I'm much more relaxed. Aku lebih, aku merasa self esteemku naik karena self esteem itu adalah kayak menerima diri sendiri gitu kan, menerima bahwa you have like some good things about you and you have some bad things about you and you're okay with it. Mungkin sebelumnya aku kayak apa ya, selalu berusaha mencapai sesuatu yang baik dan kalau ada sesuatu yang buruk itu kayak I could not accept that dan itu membuat apa ya, kayak self esteemku turun gitu. Dan kayak ketika kita tidak percaya diri itu akan mempengaruhi performa kita. Jadi kayak performa kita dalam apa ya, dalam memimpin, dalam mengerjakan pekerjaan, dalam mengambil resiko dan lain-lain seperti itu, dalam mempercayai bahwa orang lain percaya pada kita gitu, ngerti gak sih, kayak so di situ aku jadi lebih kinder to myself, I guess. Kinder to yourself itu penting banget berarti ya. Dan ini berkaitan dengan tadi kamu sempat bilang internalized patriarchy, kan itu kan sedikit membuat kebanyakan perempuan merepresi dirinya untuk punya ambisi. And then you become more kinder to yourself, terus now you become more confident for being a leader, right? Pertanyaannya adalah, sekali lagi saya tanyakan kepada saudara, biar kayak di acara ini, apa namanya, kuis-kuis. Jadi, menurut kamu, dengan segala hal yang udah kamu lalui, dengan segala turning point yang udah merubah kamu menjadi Odit sekarang sebagai seorang pemimpin redaksi The Conversation Indonesia, jadi perempuan punya ambisi itu, yay or nay? It's yay, of course. Kenapa? It's yay because it's something that if it's maaf ya, aku pakai bahasa Inggris campur-campur. Kalau itu adalah sesuatu, kita di Jakarta Selatan loh. Iya, anak Jaksel. Kalau Jaksel, aku bilang yay, tapi mungkin sesungguhnya yang aku percaya adalah ambisi itu netral. Jadi kalau misalnya seseorang punya ambisi, itu bagus karena dia ada dorongan untuk meraih sesuatu. Dan itu artinya dia akan apa ya, berkembang. Dan sesuatu itu bisa macem-macem kan, bisa mengembangkan karir, mengembangkan pengetahuan dia, mengembangkan apa ya, welas asihnya dia ke orang lain. Ambisi itu macem-macem. Dan tapi kalau misalnya ada orang yang mungkin tidak memiliki ambisi yang sama dengan orang lain, itu nggak apa-apa juga gitu, ngerti gak sih? Karena if someone just wants to relax and like enjoy their life and be content and peaceful and dan nggak mengejar apa ya, karir atau mengejar materi atau yang lain-lain itu, dan dia udah bahagia dengan dirinya sendiri, itu juga nggak masalah. Tapi jadi intinya adalah yes, having ambition is really good and it can help you to pursue things and be a better person. Tapi kalau mau santai-santai juga nggak apa-apa.
Terus berarti sekarang ambisi apa yang kamu punya? Aduh, Priska. Apa? Ya ini aku, Priska. Apa ambisinya audit itu apa sih gitu? I have so many ambitions. Aku punya banyak sekali ambisi. Aku ingin um, Sesuatu yang berhubungan dengan kerjaanmu misalnya. ya Apa kalau yang ambisi apa yang kamu ingin lakukan dengan The Conversation Indonesia ini? ambisiku dengan The Conversation Indonesia itu sangat-sangat tinggi dan mulia menurutku. Makanya ini sangat ambisius sekali. Jadi kayak aku ingin The Conversation Indonesia itu bisa menjadi sebuah wahana yang bisa mengubah budaya atau menciptakan budaya di Indonesia di mana publik itu mempercayai sains dan menghargai sains dan sains itu bisa berfungsi dan bisa berkontribusi terhadap uh, pemecahan masalah-masalah besar yang kita alami saat ini dan banyak banget dari mulai kesehatan, pendidikan, korupsi, um, tata kelola pemerintahan dan semua itu ada ilmunya dan dengan The Conversation di mana kita mempertemukan jurnalis dan akademisi dan membantu akademisi untuk menerjemahkan riset-risetnya ke publik umum, kemudian risetnya itu uh, ada di masyarakat dan kemudian bisa dipahami oleh masyarakat luas. Ini ya aku berharap itu bisa menciptakan suatu uh, ekosistem informasi yang lebih baik saat ini dan kemudian jadi we want to share knowledge so that everyone can make an informed decision. Jadi itu ambisinya kalau di situ. Kalau di The Conversation. Tapi Dit, Yes. ya lah, angle gue bagus ternyata di sini. Tapi Dit, uh, sharing knowledge, kamu ingin membentuk ekosistem yang baik untuk peneliti bisa bercerita banyak tentang ilmu yang mereka cari dan mereka kembangkan dan teliti. Itu bukannya susah ya di tengah masyarakat Indonesia yang, I mean, tantangannya besar gitu. Apa yang audit lakukan? Kan salah satu ciri good leaders juga dia harus bisa mengimplementasikan ambisinya dalam strategi yang ini kan. Menurutmu strateginya apa supaya orang Indonesia lebih percaya ilmu pengetahuan ketimbang ilmu santet misalnya? Menurutku pertama kita harus bisa berkomunikasi dalam bahasa yang dipahami oleh masyarakat kan, ya dalam bahasa yang relevan dengan kita semua, dengan para milenial, dengan Gen Z dan lain-lain itu. Jadi gunakan bahasa yang mudah dipahami. Makanya itu si para editor di The Conversation membantu akademisi untuk pengeditan tulisan mereka. Ya. Dan tadi ketika kamu bilang kan susah ya ini menjadikan sains sebagai budaya gitu. Di The Conversation Indonesia kan sekarang udah dari tahun 2017, jadi udah memasuki tahun ketiga. Mau memasuki tahun ketiga tahun ini di 2020. Dan sekarang tuh kita melihat bahwa para akademisi itu keinginan mereka untuk berbagi ke masyarakat tuh tinggi sekali. Banyak gitu berarti yang mau berkontribusi. Dan itu yang membuatku sangat optimis ya, dengan bahwa aku bisa meraih ambisiku itu. Iyalah, harus optimis dong. Iya. Tapi Dit, ada yang bilang santet. Teman-teman kalau misalnya mau komen, karena aku tadi bilang ilmu pengetahuan dengan ilmu santet, lebih banyak yang percaya ilmu santet. Kalau teman-teman yang ingin komen atau misalnya bertanya ke audit, silakan loh. Mumpung the young leaders-nya ada di sini ya kan, bisa kita tanya macam-macam.
Itu Dit, teman, tapi aku itu penasaran deh. siapa ya? Rizka siapa yang Itu ada teman di aku. sini? Oh iya. Itu teman aku, namanya Intan Bonarko. Hai Adit, Intan. tapi aku penasaran. Kan di media sendiri, pemimpin redaksi yang perempuan, kayak kamu bisa hitung pakai jari lah. Banyak loh di Eh, Indonesia. Ya, tapi nggak sebanyak kalau laki-laki Di kan. dunia memang nggak Maksudnya, sebanyak. ya, maksudnya itu masih bisa dikategorikan sebagai dunianya yang didominasi laki-laki lah. Menurut kamu sendiri, sebagai seorang pemimpin media yang perempuan, apa sih strength-nya? Maksudnya apa sih kekuatan dari seorang pemimpin perempuan? Gitu. Jadi aku baca ada penelitian di Harvard Business Review bahwa perempuan itu memiliki leadership skill atau skor leadership skills mereka itu lebih tinggi dibandingkan Ya? laki-laki. Iya, para leaders Hai perempuan, perempuan, gitu. para leaders perempuan itu skor leadershipnya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Nah, leadership skillsnya itu seperti misalnya, jadi leadership skills itu banyak ya, ada kayak strategic thinking, technical skills, tapi juga ada soal communicating openly and continuously, jadi kayak saluran komunikasinya selalu terbuka, dan juga mereka mengembangkan orang lain gitu, mendorong orang lain supaya berkembang. Mereka juga apa ya, menciptakan hubungan-hubungan yang erat dengan orang-orang sekitarnya. Jadi kayak yang menonjol dari kepemimpinan perempuan adalah kemampuan atau pengetahuan, bukan pengetahuan, their emotional intelligence-nya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dan itu ternyata diperlukan. Karena kan selama ini orang mikir perempuan nggak bisa jadi pemimpin karena terlalu emosional, terlalu moody. Dan bagaimana kemudian itu ternyata bisa membuat sebuah kepemimpinan yang bagus? Jadi kalau misalnya kepemimpinannya itu hanya berdasarkan apa ya, logik, itu biasanya kurang inklusif. Jadi kalau misalnya jadi pemimpin kayak dia pinter dan dia kayak punya visi, dan kemudian dia ngasih tahu orang-orangnya untuk do this gitu. Itu mungkin yang dia minta lakukan akan terjadi, tapi ke rasa ownership dan rasa well-being dan kebahagiaan dari orang-orang di sekitarnya itu mungkin nggak, orang-orang sekitarnya mungkin stres gitu, jadi kayak pekerja robotik aja kali gitu ya, iya, kerjaannya ya. Iya, dan itu sebenarnya bisa berpengaruh terhadap performa produktivitas juga. Jadi it might be well for to a point, tapi kemudian bisa ada burnout, bisa ada orang-orang yang kemudian sakit karena terlalu diforsir, dan itu nggak bagus juga buat organisasinya. Jadi kayak the emotional intelligence itu bisa detect some like early problems, kayak early detection gitu loh. Kalau misalnya ada yang stres, ada masalah, ada miskomunikasi, ada orang yang merasa nggak dihargai atau apa, itu bisa diatasi dengan cepat gitu. Dan kemudian ada rasa ownership dan semua orang akan apa ya, bersama-sama meraih mimpi bersama itu. Jadi dengan emotional intelligence biasanya pemimpin itu bisa menyatukan orang-orang, dan kemudian yang mereka lakukan itu bukan hanya mimpi sang pemimpin, tapi ini sebenarnya mimpi bersama. Mimpi bersama. Wah, itu dia. Penting itu untuk dibicarakan, mimpi bersama. Dit, nih Denny nanya nih, Dit. Gimana caranya ngajar anak-anak kita supaya tidak menginternalisasi patriarki? Saya ini pertanyaan buat aku tuh buat karena dia kayak lagi curhat gitu. Gimana ya caranya ya, Dit? Menurut kamu dari pengalaman, kan kamu sadar nih,
bahwa Iya, aku mungkin itu ada internalize pengaruhnya. iya benar, zaman dulu. Bagaimana ya kita Gimana supaya anak-anak kita nggak anak-anak kita maksudnya tidak merasakan hal yang sama sehingga bisa melihat bahwa kata ambisi itu kata yang netral gitu, akan punya rasa yang sama ketika disandingkan kepada laki-laki ambisius dan perempuan ambisius gitu. Tidak terjebak pada situasi kita seperti sekarang ini. Kira-kira apa yang harus dilakukan? mungkin apa ya? Mungkin sangat Mungkin harus agak kayak normatif yang selalu mendukung apa yang anak ingin coba explore dan lakukan, dan jangan kayak membatasi, oh itu jangan karena itu pekerja apa ya, lebih untuk laki-laki atau ini lebih untuk perempuan, masa laki-laki nangis, jangan dong, atau masa perempuan uh, main main berantem-beranteman, jangan dong kayak gitu. um, itu mungkin satu, tapi sekarang aku jadi ingat satu hal lagi adalah biarkan anak-anak itu untuk mengekspresikan diri mereka sebebas-bebasnya. Jangan kayak jangan jangan bilang, ah kamu tahu apa sih, anak kecil udah diem aja, atau uh, jangan uh, apa ya, jangan dimatikan gitu ininya. Jadi kayak sometimes waktu kita memberikan rasa ini kali ya, memberi rasa percaya diri pada anak justru ketika dari hal-hal yang kecil gitu ya. ya, Jadi dan mereka tidak merepresi dirinya sendiri gitu. terutama jangan mematikan ekspresi mereka itu sih. Karena aku ingat zaman dulu, not that was like maksudnya kayak my mom and dad are great. Mereka kayak benar-benar mendorongku untuk meraih pendidikan tinggi dan lain-lain. Tapi memang ada gaya parenting zaman dulu yang kayak, apa sih kamu nanya-nanya terus gitu. Ngerti sih, kayak kalau saya nanya atau kayak udah jangan bales ngomong gitu, ngerti gak sih, kayak kita harus disuruh diam, disuruh mendengarkan, nggak boleh bales ngomong. Jadi akhirnya kita kayak agak membatasi diri. Dan pada akhirnya kita jadi kayak, mungkin anak-anak pada masa tersebut, anak-anak ketika mereka sedang membangun rasa percaya dirinya, jadi kayak, oh maybe I should not be that person gitu loh, mungkin gitu. Jadi kalau anakmu nyuruh-nyuruh kamu, ya ikuti aja kali. Apa? Anak nyuruh-nyuruh aku gitu. Terus dia nanya lagi, terus gaya leadershipnya kamu tuh kayak mana, Odit? Denny banyak nanya, padahal kita nggak buka. Ya nggak apa-apa. Yang nanya leadershipnya Odit tuh kayak apa sih? Leadershipku, aku pernah sih kayak ketika aku maaf ya, ada yang ngetok-ngetok. Sorry. Leadership style aku itu, menurutku, aku mencoba menjadi like a facilitator of my team, so that kalau misalnya aku mencoba mendapatkan input dari siapapun, dan mencoba menggunakan atau memanfaatkan semua kepintaran orang-orang itu gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak it's not me telling them ini gitu, tapi kayak aku ingin mencoba mendorong the brilliance that exists in the team supaya naik ke atas, dan kemudian kita bisa kayak use it together, berkolaborasi bersama. Tapi itu berarti kamu harus menahan ego kamu sebagai pemimpin gak sih? Karena kemarin juga ada yang komen juga pas aku posting berkaitan dengan ego gitu, bahwa ketika kamu jadi pemimpin di kantor gitu, kamu punya ego dan jangan bawa ego itu ke rumah gitu. Menurutmu
dengan gaya kepemimpinan kamu kayak gitu, kamu menahan egomu atau gimana? Hmm, I think mungkin ini salah satu hal yang kemudian uh, bagus untukku karena aku adalah pemimpin perempuan yang awalnya awalnya muncul dari um, tidak yakin akan apa ya, I wasn't Kemampuan diri. really confident, so having people around me itu nggak bukan having people around me dan kayak dapat input atau info atau apa ya, masukan dari siapapun itu nggak terlalu jadi masalah untukku karena um, I don't have that problem. Mungkin nggak tahu ya, 5-10 tahun ke depan ketika aku merasa aku sangat oke, terus kayak ini apa sih, jangan, aku nggak mau denger itu. Ya enggak lah, mudah-mudahan nggak kayak gitu ya. Enggak lah, kamu kan sudah punya proses yang cukup panjang untuk kemudian menyadari bahwa being a leaders itu apa namanya, sesuatu yang itu menarik loh menurut gua, karena pemimpin yang tidak punya ego itu kayaknya jarang ada, ya nggak sih? Kayaknya semua orang kalau ngomongin pemimpin Oh ya iya kan ya, no, mereka aku memberi juga, instruksi ya ya kan. semua orang punya ego dan aku juga punya ego. I do that. I have ego in me. Um, ya salah satu hal lagi yang salah satu skill kepemimpinan yang bagus dan juga dimiliki oleh perempuan, banyak perempuan umumnya, adalah self awareness. Jadi kayak if you have ego, of course everyone has ego, but if you can be aware that you have that dan kemudian bertanya pada diri sendiri, apakah ego ini membantu diriku dan membantu timku dan bisa bisa membawa sesuatu yang positif, atau is this like a destructive thing, itu kayak that self awareness itu membuat kita bisa melakukan refleksi itu. Jadi itu lagi yang satu hal yang penting karena pasti kita semua pasti punya perasaan ego dan vanity dan pengen dilihat orang, pengen dikagumi, pengen di kayak ini kan gue gitu, ngerti gak sih? Itu pasti ada. Kalau gitu pemimpin perempuan atau ya pemimpin lah yang menginspirasi kamu siapa, Dit? Dan apa yang menarik dari gaya kepemimpinannya dia? By the way, ada yang bilang hidup Odit katanya gitu. Itu kata Rizka. Itu Rizka, hai Rizka. Ini semacam kampanye ya. Pilih Odit untuk jadi kepala pemimpin kita. Udah kepala pemimpin lagi. Anyway. Ya, Dit. Siapa, Dit? Aku tuh dua orang yang aku sangat kagumi, itu satu Prof. Sangkot Marzuki. Jadi, ya, itu. Aikman ya? Ya, dia. Siapa Prof. Sangkot Marzuki? Siapa tahu ada orang di luar sana yang mari aku ceritakan tentang Prof. Sangkot Marzuki. Dia itu ahli biologi molekuler. Dia pernah jadi kepala lembaga biologi molekuler Eichmann. Actually, waktu tahun 90-an dia itu memimpin research lab di Monash. Kemudian Pak Habibie minta dia balik lagi ke Indonesia untuk menghidupkan kembali Eichmann Institute itu. Jadi kemudian dia udah balik lagi ke Indonesia, kemudian dia jadi Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kenapa aku suka gaya kepemimpinannya dia adalah karena dia itu selalu mengembangkan orang lain. Jadi dia itu elevating other people. Dia that's my sister. Yeah, that's your sister. Oh my god, my little sister has all grown up. Yeay, aku juga bangga sama. Oke, kembali ke Prof. Sangkot. Makasih ya Mbak Edwin ya namanya. Iya. Mbak Wiwin dipanggilnya. Anyway, ya, jadi Prof. Sangkot itu dia kayak selalu elevating other people and elevating the younger generation. Itu yang aku suka banget. So I try to emulate.
Prof. Sangkot untuk bisa ngembangin orang lain. Aku pernah loh wawancara dia untuk bikin profil. Oh ya? Setidaknya kita punya arsiran. Iya. Gue selalu mau cari matching-matchingan sama Kamu, ya, setidaknya aku pernah buat karena jurnal nasional. Ya, di Jurnas pernah ada halaman 9 pertanyaan untuk tokoh kan. So, jadi kayak konsepnya ya ajuin 9 pertanyaan. So, aku jadi berpikir kayaknya aku harus cari Itu tahun berapa? Satu lagi. Berapa ya? Waktu kita masih muda dulu lah. Sekarang kita sedikit muda. Iya, iya. Adit, satu lagi siapa pemimpin yang kamu kagumi? Oh, aku tuh suka almarhum Pak Tides. Almarhum Pak, iya, Pak Tides juga sama kayak Prof. Sangkot, selalu mencoba mengembangkan generasi muda. Aku tuh salah satu yang dia jadi mentor waktu kita baru ngembangin The Conversation. Dia selalu bantu aku untuk kayak mastiin things are doing well dan apa dukungan yang aku butuhkan, saran dan lain-lain. Dia selalu support aku tanpa aku minta ya. Jadi kayak dia yang nelpon, "Hai Pradita, gimana? How is it going?" gitu. So that was really really special. Dan juga dia tuh juga really relax. Jadi dia itu gabungan. Dia bilang kayak, to be a leader you have to be both alert and relaxed at the same time. Jadi kayak harus alert tapi juga kayak apa ya, supaya kamu santai. Jadi kamu harus alert itu apa ya, waspada gitu terhadap semua peluang, semua tantangan, tapi kamu harus relax supaya kamu jangan yang kayak terlalu oh my god, karena kalau terlalu stres kan kayak nggak bisa mikir gitu kan, nggak bisa bergerak gitu. Dan aku suka humornya dia gitu, dan dia aku masih belajar untuk bisa be a kind of leader yang bisa pintar mendelegasikan banyak hal gitu. Karena dia dulu suka bilang, so this is teamwork, right? Me team, you work. Ya. Aku juga begitu sama Denny. Dia work, aku shop. Workshop. Itu lucu banget. Kalau jadi kedua pemimpin itu, aku gimana? Kok jadi aku tiba-tiba deg-degan. Kamu berambisi nggak? Oh iya dong, gila gue temenan sama Odin gak punya ambisi. Gue gak berkembang. Apa kamu perempuan yang punya ambisi? Apa ambisimu? Ambisiku, aku pengen jadi penulis terkenal. Penulis terkenal mainannya IG. Iya, aku pengen. Iya, itu ambisiku dari aku kuliah. That's why aku milih jadi jurusan jurnalistik. Dan kamu kan udah menerbitkan berapa buku? 4. 4 atau 3 ya? Wow. 4. Iya, tapi nggak semuanya lama dipajang gitu. Terus jangan bengong. Terus mana lagi? Hujan lagi. Terus buku berikutmu apa? Ada satu buku yang aku udah lama banget mempersiapkan itu. Aku ingat ya, dulu aku sampai punya whiteboard. Jadi aku kayak bikin post-it untuk apa sih, kayak timeline ceritanya gitu, supaya ada runtutannya. Tapi terus udah gitu, tapi rada susah karena kayaknya harus riset yang dalam banget, karena ini berkaitan juga dengan adat budaya kayak gitu. Aku mau bikin novel yang based on true story, tapi ada banyak pesan-pesan budaya Bataknya gitu. Nah terus kan aku kadang ngerasa, aduh gue kan
harus banyak taunya lah gitu Kan tentang ada supaya nanti ibumu. nggak ada hal-hal kayak aku pengen tetap bikin novelnya itu ada nuansa Bataknya kerasa tapi tetap bergaya kekinian gitu. Jadi maksudnya sekali aku masukin kutipan-kutipan yang dalam gitu kan. Kan budaya kita budaya bertutur. Jadi orang tua itu ya mama papaku dulu ya papaku sih lebih banyak yang banyak buku baca buku gitu. Mereka kadang iya ada tuh gini 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 terus kalau misalnya aku mau cari lebih dalam tuh susah gitu loh maksudnya gimana ya kayak gitu ya ada waktu itu saya pernah baca gitu ya gitu deh jadi ya itu salah satu mimpi besar itu harus menyelesaikan novel itu sih tapi ya kita lihat nanti saja ini nggak ada yang mau nanya lagi ya mungkin Mbak Wiwin mau nanya ke Odi terus gue nodong Mbak Wiwin untuk Odi sekarang kan juga rame tuh soal pemimpin perempuan yang dikategorikan lumayan berhasil menangani krisis di era pandemi ini kan. Menurut kamu eh, apa bedanya pemimpin perempuan menghadapi krisis dengan pemimpin laki-laki menghadapi krisis? Jadi yang aku lihat yang ada bedanya dari pemimpin laki-laki dan beberapa pemimpin perempuan yang kemudian berhasil kayak ada Angela Merkel, ada Jacinda Ardern, terus ada Prime Ministernya Taiwan. Mereka itu satu punya honesty yang tinggi. Jadi kayak mereka terbuka gitu kan dengan apa sih situasi yang sedang terjadi. Dan itu kan penting kan kayak karena kalau misalnya ditutup-tutupi nggak transparan jadinya masyarakat bingung dan nggak percaya dan kayak nggak tahu apa yang harus dilakukan. Terus jadi honesty itu penting, kemudian juga integritas. Jadi mereka nunjukin integritas yang tinggi, mereka mendengarkan science dan kemudian mendasarkan policy mereka berdasarkan itu gitu, bukan berdasarkan apa ya kong kali kong politik, apa sih yang apa untuk hitung-hitungan aman ya? Iya benar. Jadi itu sama satu lagi itu adalah mereka tuh nggak overconfident gitu. Jadi kayak menurutku mungkin ada beberapa pemimpin laki-laki yang kayak karena terlalu overconfident, jadi mereka kayak menyepelekan masalah ketika ada waktu yang sangat krusial untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi kayak menunda-nunda, bukannya siap-siap dari awal, tapi malah bikin policy yang blunder gitu. Kayak misalnya mendorong pariwisata padahal kayak gitu-gitu. Jadi itu sih. Jadi mungkin karena perempuan itu merasa dia perlu membuktikan dirinya, jadi mereka nggak terlalu overconfident, jadinya malah mereka benar-benar berhati-hati dan nggak overestimating bahwa problem itu bisa pergi begitu aja gitu. Karena Adit ya karena mungkin mereka takut kalau misalnya gagal itu ya udah gitu. Maksudnya mereka rasa takut untuk gagal itu bisa membantu pemimpin untuk berhati-hati gitu. Berarti penting juga pemimpin untuk punya rasa takut. Adit, waktu kita sekitar tinggal 6-5 menit lagi. Yang bener saying no question. Iya, nggak kerasa ya. Apa kita minta Instagram memperpanjang waktu kita? Kata Mbak Wiwin, no question. Just aku juga Mbak Wiwin. Audit is the best. Hai Astri. Ya bener Astri. Ada Ai. Dan ya Ai bener kenapa gue manggilnya Astri ya. Dan katanya Rizka, Audit mesti buat leadership workshop for women. Sebelum Audit bikin leadership workshop for women,
what will be your last statement, closing statement di Cap Cipcus episode kelima tentang ambisi perempuan atau leadership perempuan. Silakan Prodita Sabarini. Aduh, apa ya? Bentar. Mikir dulu. Menurutku mungkin mulai dari sekarang Priska ajarin Mudita untuk ini by the way. Oke. ajarin Mudita dan Fokus. semua anak-anak perempuan yang ada, kayak buat Rizka ke Alexa, buat Ai, buat Z sama Aliza, apa ya, untuk that they can be leaders and that they can change the world, dan bahwa ketika mereka are empowered and believe in themselves, untuk menjadi leader itu, dunia ini bisa jadi lebih baik. Karena menurut riset katanya beda kalau pimretnya conversation emang gitu, pakai riset jawabnya. Karena tadi yang aku bilang, women leaders are more empathetic, they're more honest. Bukan more ya, tapi maksudku women leaders commonly show behaviors yang seperti itu. Jadi dunia ini akan lebih inklusif, akan lebih inklusif dan akan lebih aman kalau lebih banyak perempuan yang kemudian menjadi pemimpin. Ya nih, Mudita nongol, aduh. Tuh, jadi akan lebih inklusif dan lebih aman kalau banyak perempuan yang berani untuk menjadi pemimpin. So guys, terima kasih Tante Odi. Mudita jadi presiden berikutnya ya. Amin. Semoga teman-teman di luar sana terinspirasi, dapat banyak belajar. Dan iya Tante Odi sayang, oke. Dan Audit, terima kasih ya. Terima kasih Priska. Banyak hal. Terima kasih mengajak teman-teman udah nonton. Of course, kamu emang harus diajak. Sampai ketemu minggu depan, teman-teman. Selamat merayakan hidup. Bye-bye. Bye-bye, Audit.